Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang zakat binatang ternak, dan kita sudah mendapatkan ilmu bahawa pada binatang ternak yang wajib dizakatkan hanya 3 jenis, yaitu unta, sapi dan sejenisnya, lalu kambing dan sejenisnya. Selain daripada 3 binatang ini tidak ada zakatnya, kecuali diperdagangkan, maka dia mendapatkan hasil dari perdagangannya dizakatkan melalui nisab perdagangan. Tapi kalau memelihara 3 binatang ini, maka dia punya nisab langsung pada jumlah binatangnya. Unta mulai dibayarkan zakatnya dari kepemilikan 5 unta, lalu kemudian sapi 30 ekor baru memulai membayar zakat, kemudian kambing dimulai dari 40 ekor. Nanti detil bagaimana kelanjutan setiap pertambahan maka bisa dilihat di tabel tentang zakat hewan ternak. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya sedikit dibicarakan tentang zakatu kasbil mal wal mihan, itu zakat perolehan harta atau pekerjaan, atau bahasa kita lebih mudah dimengerti zakat profesi. Sering kita mendengarkan tentang zakat profesi. Jadi zakat ini dibicarakan tentang mereka yang punya pekerjaan selain daripada bertani, beternak,
berkebun. Jadi pekerjaan yang telah dicantumkan dalam kewajiban zakat itu sudah digariskan zakatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan orang-orang yang punya pekerjaan atau profesi selain daripada itu? Apakah dia seorang pegawai negeri, ya, atau apapun pekerjaannya yang berhubungan dengan pemerintah, boleh profesi guru, dosen, atau menjadi polisi, tentara, ya. Artinya dia berhubungan dengan pemerintah. Bahasa sederhananya PNS. Atau bekerja di BUMN, pegawai kantor pajak, di pegawai bank yang masih di bawah aturan pemerintah. Atau bagaimana zakatnya orang-orang yang bekerja tapi tidak berhubungan langsung dengan pemerintah? Contohnya dokter, para insinyur yang bekerja sebagai para arsitek atau bekerja di perusahaan-perusahaan gas, ya. Artinya tidak langsung berhubungan dengan pemerintah. Atau menjadi pengacara, menjadi jaksa, kalau jaksa ada hubung kait dengan pemerintah. Atau bahkan pekerjaan-pekerjaan sederhana seperti penjahit, ya, tukang kayu, itu semuanya tidak disebut tentang zakatnya di dalam fikih zakat klasik. Jadi tidak dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu tentang profesi-profesi ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka terkena kewajiban zakat atau tidak? Bayar zakat atau tidak? Para PNS, P3K, ya, atau siapapun. Kita memang bukan PNS, tapi kita toki udang, nun, ya. Atau kita pemilik mobil beko, sekali sewa per jamnya 500.000 misalnya. Nah, ini kena zakat enggak orang-orang yang bekerja di luar pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan zakatnya? Jadi yang telah ditentukan zakatnya kan peternak, petani, pekebun. Itu pun kebun yang wajib dizakatkan kan kalau berkebun kurma dan kismis. Selain daripada itu dihitung ke zakat perdagangan. Nah, inilah yang kemudian dibicarakan oleh para ulama tentang hukum zakat profesi. Baik. Yang pertama, menurut ulama-ulama mazhab yang 4, bahwa la zakata fil mal al-mustafad, tidak ada zakat pada zakat profesi, pada profesi, artinya pada penghasilan selain yang telah disebutkan seperti pertanian, perkebunan, itu tak ada zakatnya menurut mazhab yang 4. Jadi tidak ada zakat pada pekerjaannya, ya. Tetapi kalau dia punya harta tabungan yang mencapai nisab dan haul, maka di situ dia baru terkena zakat di atas tabungannya. Jadi bukan pada profesi pekerjaan yang dia lakoni, tetapi kalau dia punya harta tabungan selain daripada
benda-benda yang telah diwajibkan zakat, di situ bisa kena zakat kalau sudah mencapai nisab dan haul. Begitu pandangan empat mazhab. Makanya ketika ditanya tentang apa hukumnya zakat gaji, tentu kalau menyandarkan kepada pandangan yang empat mazhab ini, sudah pasti jawabannya tidak ada zakat pada gaji. Jadi semua profesi di pemerintahan itu tidak ada zakatnya, karena memang tidak ada nas, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang kewajiban zakat pada profesi selain yang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun begitu, pembicaraan tentang zakat profesi mulai berkembang di kalangan ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer, muasirah. Dan yang paling getol membicarakan zakat pada pekerjaan-pekerjaan di zaman modern itu adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau sudah almarhum. Melalui kitabnya Fiqhus Zakat, beliau membuka cakrawala tentang kewajiban membayar zakat pada profesi, pada gaji, dengan pertimbangan. Jadi dengan pertimbangan yang pertama, pemerataan dan keadilan. Jadi maksudnya, kalau dulu pekerjaan sebagai pegawai negeri itu mungkin tidak banyak dijadikan pekerjaan. Jadi orang-orang dulu itu bekerja itu lepas, semua berusaha masing-masing menjadi petani, pedagang, macam-macam. Nah, bergantinya zaman, ternyata sekarang malah pekerjaan itu lebih banyak diminati ketika berada di bawah pengawasan pemerintah, dan pemerintah memberi gaji. Nah, itu pekerjaan yang lebih banyak pada hari ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ketika para pekerja-pekerja selain yang telah disebutkan terkena kewajiban zakat, kalau mereka tidak dibebankan zakat, sedangkan gaji para pekerja-pekerja pemerintah atau non pemerintah lebih besar daripada petani, peternak, pekebun, maka di mana letak keadilan tentang pemerataan harta? Jadi ini pertimbangan pertama begitu, tentang pemerataan dan keadilan. Sekarang ada PNS dengan level misal eselon 5 lah, tidak usah 1 dan 4, eselon 5 misal. Nah, gaji 25 juta. Dan kemudian kita bilang, ketika dia tanya, saya ada zakat? Tidak ada, dalam kitab tidak ada, dengan nas juga tidak ada misal. Dengan begitu, lempanglah hidupnya tanpa ada beban 2,5% sedikit pun untuk fakir dan miskin, karena tidak ada kewajiban zakat, tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Tapi petani yang baru panen, begitu mencapai nisabnya langsung disuruh bayar zakat. Tujuannya membantu fakir miskin yang lain. Orang yang berkebun itu habis-habisan kerja di kebunnya, begitu panen wajib bayar. Peternak sapi, peternak unta, begitu mencapai bilangan nisab wajib bayar. Sedangkan pegawai negeri yang gaji 25 juta tidak wajib bayar. Begitu kalau kita jawab sesuai dengan ketentuan masa para ulama empat mazhab, dan itu tentu jawaban yang membuat orang-orang yang hari ini bekerja dalam profesi apapun
akhirnya tidak kena zakat apa-apa. Sedangkan hari ini peredaran uang itu lebih banyak di tangan mereka. Berarti kalau begitu, kalau itu jawabannya, berarti tidak kena zakat. Seluruh PNS tidak kena zakat, polisi tidak ada zakatnya, tentara tidak ada. Kemudian pekerjaan-pekerjaan bebas yang tidak disebutkan dalam dalil pun tidak kena zakat. Kerja di Arun, Exxon, ASEAN, kerja PAG, PHI, PGI, macam-macam domian. Ditanya ada kena zakat? Tidak ada, karena tidak ada dalil. Sehingga bisa dipastikan mungkin 50 atau sampai mungkin 50% atau 70% dari keuangan, dari uang yang beredar di negeri ini atau di seluruh negeri kaum muslimin itu kebanyakan tidak kena zakat. Kita hanya nunggu-nunggu dari petani, peternak yang ke Bahma. Sedangkan dunia sudah berubah. Hari ini pekerjaan lebih banyak, itu model-model pekerjaan lepas selain yang sudah ditentukan zakatnya. Maka karena pertimbangan inilah para ulama kontemporer kemudian membuat sebuah fatwa bahawa karena keadaan sudah begini, maka wajib membayar zakat bagi para orang-orang yang punya profesi, baik profesi tetap ataupun tidak tetap, baik profesi yang berhubungan dengan pemerintah atau yang lepas dari pemerintah. Atas nama sudah sampai nisab dan haul, maka tetap wajib bayar zakat. Jadi ketentuannya tetap nisab dan haul. Ini yang menjadi pertimbangan kenapa orang-orang yang hari ini menjalani profesi-profesi wajib bayar zakat. Itu pertimbangan paling utama. Maka berlakulah hukum-hukum hari ini tentang zakat profesi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini nisabnya itu dikiaskan kepada nisab perdagangan, nisab emas dan perak. Nisab pekerja-pekerja profesi ini itu dikiaskan ke nisab emas atau perak. Nah, standar para ulama menyebut emas lebih kuat. Berarti 85 gram emas. Kalau uang yang kita terima dari pekerjaan atau profesi apapun, baik tetap, baik gaji rutin ataupun tidak rutin, kalau mencapai 85 gram emas setelah dipotong kebutuhan primer, setelah dipotong kebutuhan primer, lalu dia masih mencapai di atas 85 gram emas, maka di situ sudah mulai menghitung zakat. Namun menunggu syarat kedua, yaitu haul, setahun. Menunggu setahun. Kalau dalam keadaan menunggu setahun itu tiba-tiba uangnya terpakai, jatuh di bawah nisab, maka gugur pula lah zakatnya, kewajiban zakat. Nah, dengan begitu berarti tidak semua pekerjaan itu kena zakat, tidak semua profesi kena zakat. Yang dihitung adalah kena nisab atau tidak. Nah, sekarang misal kasus paling banyak ni, misal PNS, dosen, guru dipotong zakat misal. Lalu kita harus bertanya dulu, itu yang dipotong itu apakah dia memang wajib bayar zakat atau tidak? Karena zakat itu ketentuannya baru disebut zakat kalau mencapai nisab. 85 gram emas tu kalau sekarang, Pak, kalau 1 gramnya 1 juta, bahkan sudah lebih ni hari ini. Minggu yang lalu saya baca emas naik mencapai 4 juta per manyam, 4.200.000 ya. Pokoknya udah naik dia. Pokoknya banyak laki yang makin banyak menganggur, tidak bisa kahwin gara-gara emas naik sendiri.
yang mau kahwin lagi pun mikir-mikir. Maka emas naik itu menjadi penghalang bagi laki-laki untuk kahwin lagi. Jadi kalau anggaplah 1 juta per gram, 1 manyam 3 gram, berarti kalau 85 gram 85 juta, itu nisabnya. Itu pun dihitung setelah kita memotong kehidupan primer. Kalau seorang PNS gaji 5 juta, PNS biasa, itu PNS yang kalau kena tunjang cuma tunjangan biasa, dia tidak ada sertifikasi, tidak ada apa-apa, anggaplah 5 juta, itu paling rendah. Maka kalau 5 juta ada 1 orang isteri, ada 3 orang anak, dia harus biayai hidup anaknya untuk sekolah, dia harus kasih uang belanja untuk makan hari-hari. 5 juta itu kalau sekarang Pak, itu bisa dihitung mungkin tidak cukup bahkan. Kalau yang model-model begini, kayak mana bisa kena zakat? Sedangkan untuk sebulan hidup aja dia tidak cukup. Sekarang 7 juta itu pas-pasan. Itu pun kalau anak 3, kalau anak 13 mana ada cukup juga. Kan tergantung kehidupan yang wajib dia tanggung. Oh, gaji 15 juta, isteri 3, anak 23. Itu kayak mana kena zakat juga. Jadi semuanya digantungkan pada jumlah gajinya setelah dipotong kehidupan primer. Kalau sudah dipotong kehidupan primer, lalu kalau dihitung setahun itu bisa lebih daripada 85 gram emas, sekitar 85 juta, baru berlaku haul. Kalau nisab tidak sampai, tidak akan ada muncul haul, baru berlaku haul. Baru setelah haul sampai bayar 2,5%. Nah, hari ini terkesan memaksa dipotong gaji-gaji para pegawai per bulan, dipotong langsung itu. Nanti dibilang zakat, padahal pegawai itu orang yang tidak pernah diselidiki dulu berapa orang anaknya, di mana kebutuhan sekolah anaknya, kebutuhan di rumahnya. Tidak pernah diselidiki. Atas nama pegawai negeri dipotong langsung per bulan. Nah, ini juga kalau terkena pemotongan ini terhadap orang yang tak berhak wajib zakat, maka dianggap sebuah kezaliman. Nanti kada cok penggop atas nama zakat, padahal dia sendiri tidak wajib zakat. Dan ini hari ini begitu terjadi. Maka pimpinan-pimpinan di setiap instansi itu seharusnya menyelidiki dulu pegawainya, berapa jumlah gaji, berapa yang ditanggung, kemudian baru dihitung sampai tidak, kira-kira kalau setahun dia bekerja sampai tidak melebihi 85 juta bersih. Maka saya pikir hari ini yang kena zakat itu yang sebenarnya adalah orang-orang yang gajinya di atas 10 juta, tapi itu pun lihat tanggungannya. Ya. Kalau kayak kita Pak, gaji 2,5 juta, 3,5 juta, ya, itu tidak akan kena zakat dari hasil profesi kita. Nah, lalu kita dapat masukan yang lain ternyata, selain daripada gaji pegawai, ternyata kita juga punya pekerjaan sampingan. Nah, nanti pekerjaan sampingan itu ternyata membantu kita sangat banyak penghasilan tambahan. Itu pun nanti dilihat dari jumlah tabungan. Yang kita simpan jumlah tabungannya mencapai tidak 85 juta. Kalau mencapai 85 juta, dari situ baru dihitung haulnya. Jadi nisab sudah sampai, baru dihitung haul. Nah, jadi begitu tentang zakat profesi, wajib zakat profesi menurut ulama-ulama muasirah, ulama kontemporer wajib.
dengan terjadinya perbedaan keadaan dan perkembangan zaman hari ini. Tapi kalau kita rujuk ke kitab-kitab klasik, maka tentu kita dapatkan jawaban tidak ada. Makanya ada orang yang ketika ditanya, nak kewajiban zakat gaji, langsung jawab hana, enggak ada zakat gaji. Langsung begitu dengar jawaban itu cukup senang itu orang-orang yang bekerja macam-macam, berarti pegawai-pegawai perusahaan pun tak kena. Karena profesi apapun berarti tak kena, walaupun gaji 100 juta per bulan tak kena. Kenapa? Tak ada dalil. Kan? Jadi begitulah kadang-kadang ketika kita melihat suatu keadaan, maka perlu dilihat juga pertimbangan-pertimbangan. Jadi boleh tak ditarik per bulan? Tak mesti nunggu setahun. Seharusnya kan nunggu setahun. Bolehkah ditarik per bulan? Ini sudah seperti yang sudah pernah dibahas atau ke depan ni, lupa saya ni. Jadi kalau sudah kira-kira yakin sampai nisab, atau kalau sudah sampai nisab, mempercepat membayar sebelum datangnya haul itu dibolehkan berdasarkan pengalaman dari Al-Abbas, pamannya Nabi, yang meminta izin ke Nabi untuk membayar zakat sebelum sampai haul, sebelum sampai setahun. Ternyata Nabi mengizinkan. Jadi dalil-dalil itu kemudian para ulama mengatakan kalau sudah sampai nisab yang seharusnya nunggu haul, tapi kita ingin mempercepat bayar, boleh. Apalagi kalau dibarengi dengan kekhawatiran nanti kalau nunggu setahun takutnya hartanya terpakai atau apa saja, maka dibolehkan. Makanya pemotongan gaji PNS tiap-tiap bulan, kalau dia memang muzaki, kalau dia memang orang yang wajib zakat, berdasarkan dalil itu boleh tiap-tiap bulan. Sebab kalau gaji PNS kan kita sudah tahu berapa jumlah dan kita sudah bisa prediksi ini kena zakat atau tidak. Tapi belum sampai setahun, maka dibolehkan memotong. Cuma yang jadi masalah seperti kita sebutkan tadi, yang tak kena wajib zakat pun dipotong juga. Itu yang jadi masalah. Jadi disikat rata semuanya. Nanti dipaksa untuk menjadi sedekah. Dipaksa untuk menjadi sedekah. Jadi ada orang yang sudah dipotong, dibilang, ya kalau tidak kena zakat sedekahkan aja lah, kan bagus juga. Betul, bagus juga. Cuma sedekah yang dipaksakan itu namanya perampokan. Alih dah rampok, dah gop, dah bekah sedekah apa? Kata sedekah. Misalnya kita ambil uang orang ni, lalu kita bilang kata sedekah apa? Kata sedekah jual, cik aku cok. Itu modelnya begitu. Inilah yang terjadi hari ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kesimpulannya bahawa zakat profesi itu ada dalam pandangan ulama-ulama yang kontemporer, ulama-ulama mutaakhirin, walaupun 4 mazhab mengatakan tidak ada, karena memang tidak ada dalil khusus yang menyatakan tentang adanya zakat profesi. Jadi penghasilannya boleh tetap, boleh tidak tetap. Kalau seandainya kita bukan pegawai, bukan macam, kita punya profesi yang lain, punya profesi, itu harus lihat dulu tabungan. Kalau tabungan kita sudah meledak di atas 85 juta, itu sudah mulai masuk ke nisab. Baik, itu tentang zakat profesi. Sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Berarti tentang perkara-perkara yang wajib dizakatkan kita sudah selesai membahasnya. Ini sudah selesai kita bahas tentang perkara apa saja yang wajib dizakatkan. Mulai dari kita bahas emas dan perak, kemudian zakat harta tambang, lalu harta karun yang kita temukan, lalu kita sudah bahas zakat perniagaan, lalu zakat perkebunan, kemudian zakat hewan, ternak, dan terakhir kita bahas zakat profesi. Tadi sudah selesai tentang zakat
perkara-perkara yang wajib zakatkan. Namun pembahasan zakat belum selesai, karena kita akan melanjutkan tentang masarifuz zakat. Bagaimana pendistribusian zakat? Yang pertama dibicarakan adalah mustahiq az-zakah. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang muzaki, benda-benda yang wajib zakat kan sudah. Sekarang siapa yang berhak menerima zakat itu? Ya, ini karena ketentuan zakat itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat At-Taubah ayat 26. Surat At-Taubah ayat 60, yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Kan Allah menyebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 kelompok Allah sebutkan siapa yang berhak menerima zakat. 8 kelompok Allah sebutkan. Berarti masalah ini adalah masalah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan membayar zakat kepada sembarangan orang. Tidak boleh sembarangan membayar zakat kepada sembarangan orang. Oleh karena itu dibicarakanlah pertama tentang kelompok pertama yang wajib menerima, yang berhak menerima zakat. Kelompok pertama yaitu al-fuqara. Allah menyebutkan zakat itu wajib dikasih pertama fuqara. Fuqara itu jama' dari fakir. Ya. Siapa yang disebut fakir? Yaitu man la mala lahu yaqa' mawqi'an min kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskanan kama yahtaju ila 10 fala yuqaddir ila 3. Jadi fakir itu adalah orang-orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Ya, jadi fakir itu level di bawah miskin. Fakir dia punya kebutuhan 10 yang dia mampu cuma 3. Misal dia punya kebutuhan 10, pakaiannya harus ada sekian, makanan dia berharap bisa makan untuk berapa hari. Sekira-kira dibuat tamsilan, kalau dia punya kebutuhan wajib 10, yang dia mampu, artinya yang dia dapat cuma 3 dari 10 yang bisa dia dapat, itu sudah masuk kategori fakir. Jadi fakir ni dia tidak ada pekerjaan, tidak ada harta, ya. Bahkan tidak ada orang yang menanggung kehidupannya. Tidak ada orang yang menanggung kehidupannya. Tidak ada suaminya, tidak ada anak-anaknya, tidak ada orang di atas yang mampu menanggungnya, ayahnya, ibunya, ya. Sehingga hidupnya betul-betul dalam keadaan fakir. Itu masuk kategori fakir. Jadi kalau kita bisa bayangkan lebih mudah, orang fakir itu pagi ini dia makan, tapi dia tidak tahu mau makan apa nanti siang. Itu fakir. Pagi ini dia ada, tapi untuk nanti siang dia bingung, dia mau makan apa, dia harus cari lagi. Baju hari ini dia pakai, kalau dia cuci, ada satu baju lagi, tetapi setelah itu dia tidak tahu pakai baju apa lagi. Kira-kira begitulah bayangan fakir. Sedangkan miskin, dia karena fakir itu selalu disandingkan dengan miskin.
Miskin orang kedua yang berhak mendapat zakat. Siapa yang disebut miskin? Man lahu syai'un yasuddu masdan min hajatihi wa yaqa' mawqi'an min kifayatihi lakinnahu la yakfi. Orang miskin itu di atas level fakir sedikit. Kalau fakir, dia tidak ada pendapatan, tidak ada harta, tidak ada pun yang menanggungnya. Artinya tidak ada keluarga yang mampu menanggungnya. Dari 10, dia cuma mampu menanggung dirinya 3 perkara misalnya, atau 3 bahan. Sedangkan miskin, dia tidak ada harta yang banyak, tetapi mohon maaf, kalau miskin ada harta, cuma hartanya tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Kalau miskin ada harta, ada pekerjaan, namun harta yang dia dapatkan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, sekira-kira kalau dia membutuhkan 10, fala yajid illa samaniyah. Kalau kebutuhan yang harus dia penuhi 10, tapi yang dia mampu cuma 8, berarti tidak cukup. Nah, itu disebut miskin. Nah, ini dengan begini kita harus tahu ukuran fakir miskin. Karena orang hari ini melihat orang fakir, melihat orang miskin yang ditanya pekerjaan. Nah, Bu ji. Nah, kata orang, ada kerja dia? Ada. Apa kerjanya? Dia ada kerja tu sapu-sapu, bantu-bantu masjid, dia sapu masjid, dia bersihin WC masjid. Berarti ada kerja. Berapa gajinya? 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, berarti ibu tak boleh kasih zakat. Benarkah begitu? Tidak benar, Pak. Pekerjaan tidak menentukan seseorang kaya. Karena yang disebut miskin, ada uang tapi tak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau kita analogikan begini. Ada seseorang bekerja, gaji karena dia honorer atau kerja kontrak, maka gaji 2,5 juta. Nah, gaji 2,5 juta. Nah, sekarang dia punya isteri 1, punya anak 2, gaji per bulan 2,5 juta. Anak 2 orang ini sekolah, atau kuliah. Setiap bulan harus dikasih penghidupan. Kalau yang masuk pesantren harus bayar. Pesantren rata-rata sekarang, Pak, 1 juta per bulan. Itu belum uang jajan. Kalau kita ada 2 orang anak, dua-duanya di pesantren, sekitar 5 juta. Yang mentengkah hansip. Berarti yang gaji 2,5 juta nyan miskin. Karena orang hari ini pandai nak gaji 2,5 juta. Salah cara melihat begitu. Dikira orang miskin itu harus jadi pengemis. Orang miskin itu dikiranya tukang beca. Bisa jadi tukang beca gaji €1,500 dibayar kok oleh langganan ni, Pak. Ini ada tukang beca, tapi semua anak-anak di komplek dia yang tangani. Ada 10 rumah, dia yang bawa anak-anak sekolah misal. 1 rumah per kepala, aduh kaji nama per kepala kan? Okeylah, ler tu misal per kepala. Contoh, kan? Man ada sekitar 10 rumah, 1 rumah 2 anak suruh bawa. 20 orang misal. Itu tiap hari dia bolak-balik dengan orang-orang yang sudah pasti. Man kalau 1 kepala 300 ada 20 orang anak misal dalam harian sebulan itu dia bawa pulang, dia jemput antar. Berarti nak gaji kaunya mesti bulan 6 juta. Ada uang dia 6 juta. Sedangkan tanggungannya cuma 1 isteri dan 1 anak misal. Berarti dia bukan walaupun hari-harinya nampak miskin. Jadi jangan lihat di pekerjaannya, lihat
cukup tak? Kan makanya tadi disebutkan definisinya adalah ada uang tapi tak cukup. Kalau 10 kebutuhannya, dia mampu 8. Jadi ada lagi yang lebih parah lagi, Pak. Waktu mau kasih zakat, yang dilihat rumah. Padahal rumah peninggalan suami, waktu suami masih kaya. Suami sempat kaya, buatlah rumah kebetulan lumayan besar, 2 tingkat. Meninggal suami, pensiun tak ada, ya, karena bekerja bukan di perusahaan, bukan di pemerintahan, cuma dapat pesangon kehabis mandum, tinggallah janda dengan anak-anaknya. Suami sudah meninggal. Ketika mau dibagi zakat, orang lihat, oh hanya tajuk ibunya, tak bisa kasih rumah beraya. Itu panitia bangai. Itu bukan lihat rumah, yang dilihat kebutuhan orang itu hidup cukup enggak. Kalau kita tanya sama janda tu, ibu kayak mana hidup ibu? Ya kayak ginilah ustaz, saya jual lontong, saya jual ini, jual itu, macam-macam untuk bisa memenuhi orang ini. Jadi rumah ni, mana bisa saya jual rumah ni, kami tinggal di sini semua misal. Jadi bukan ke situ pandangan melihat orang yang mustahik zakat. Lihat dia masuk kategori miskin. Kalau fakir itu memang di bawah itu kehidupan, Pak. Kalau miskin makan pagi ada, dan dia punya uang kira-kira untuk makan 2 hari ke depan, tapi berikutnya dia juga bingung kayak mana dia harus makan. Kira-kira begitu perbandingan fakir dan miskin. Ada pekerjaan-pekerjaan yang gajinya kecil, Pak, dan bahkan kadang-kadang susah sekali dapat tunjangan. Saya tanya ke salah satu teman yang kerja di Satpol PP. Ini ada yang Satpol PP sini, Pak. Dia baik salah lupa pula. Tidak ada yang Satpol PP sini, Pak. Saya tanya, awak orang pada gaji? Satpol PP, WH. Ini bukan saya tanya satu orang, beberapa orang saya tanya, berapa gajinya? Mereka mengatakan kami ya antara WH dan Satpol PP agak beda-beda sedikit, ya antara 1,5 juta dengan 2,5 juta katanya. Itu pun kadang-kadang begitu begitu masuk awal tahun baru itu ditunda sampai 2 bulan, 3 bulan. Ada yang sudah jual peralatan rumah untuk bisa hidup 3 bulan, Pak. Baru belum gaji. Dan begitu gajinya, sedangkan dia punya tanggungan anak, dia punya kewajiban yang harus dilakukan. 2,5 juta hari ini, Pak, dengan tanggungan kita, mana cukup? Pernah saya ceramah di Satpol PP, Pak, diundang sama kepala Satpol PP sekitar 2 tahun yang lalu. Saya tidak tahu keadaan, jadi disuruh ceramah, dikasih materi tentang amanah bekerja, ya, tentang amanah bekerja, tepat waktu, jangan khianat. Itu materinya, kan baguslah materinya. Ceramah dulu, ceramah tentang bapa ibu, bekerjalah dengan baik, karena kalau kita tidak masuk maka gaji kita jadi haram. Udah hampir kira-kira 40 menit. Ketika tanya jawab, pertanyaan pertama mereka adalah, Ustaz tahu berapa gaji kami? Tadi saya ceramah, saya suruh masuk tepat waktu, datanglah tepat waktu, supaya enggak haram gajinya. Pertanyaan pertama apa? Ustaz ada dikasih tahu enggak berapa gaji kami? Yang tanya ngurung wehang. Saya bilang, mana saya dikasih tahu tentang itu. Saya bilang, kalau Ustaz tahu, mungkin Ustaz tak akan bilang suruh masuk tepat waktu. Ini betul. Maka setelah itu saya penasaran, maka setelah itu saya tanya, rupanya memang tak cocok antara kerja dengan gaji. Makanya banyaklah di antara mereka yang cari pekerjaan sampingan. Kita kena tambah gaji 1,5 juta, 2,5 juta. You disiplin, gaji UPNAI, enggak boleh kerja di luaran misal. Itu akan menghancurkan hidup, kan? Jadi oleh karena itu, ini model-model orang yang kerja ini, kontrak-kontrak honorer itu, lihat, Pak, kalau dia memang kehidupannya banyak tanggungan, berarti dia berhak dapat zakat. Kalau dia masuk kategori
Miskin itu dah miskin tu. Jadi bukan ukuran nabut kan hadabut. Ukurannya cukup ada tak cukup. Cukup itu normal, maksudnya secara normal. Karena kalau nafsu yang bicara semuanya nak cukup. Yang gaji 25 juta pun nak cukup-cukup. Apalagi model-model isteri yang kadang-kadang harus beli tas berbagai macam merek, branded macam-macam. Sip-sip. Ini normal hidup, jadi ini dua kategori ini yang perlu dipahami lebih dahulu. Fakir dan miskin itu berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Mereka yang berhak lebih utama mendapatkannya.